Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Bapak Faris di pembelajaran fisika, yaitu mata pelajaran kesenangan kita. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak mau mengecek kehadiran terlebih dahulu. Ada yang nggak masuk atau izin sakit? Oh, ada ternyata. Berapa nak? 3 nak. Nggak ada keterangan 1, sakit 2. Oke, apa? Oke, nanti buku jurnal hariannya atau absensinya Bapak minta untuk Bapak rekap ya. Oke, ketua kelas mulai dengan doa dulu untuk memulai pembelajaran. Baik, terima kasih. Minggu kemarin kita telah membahas tentang hukum Ohm. Kita telah membahas tentang, di dalamnya kita membahas tentang apa itu kuat arus, apa itu tegangan atau beda potensial, apa itu hambatan, terus kemudian kuat arus itu seperti apa, maksudnya arusnya itu yang mengalir itu apa. Nah, Bapak tidak akan membahas itu lagi secara mendalam ya, kan sudah kita bahas kemarin, tapi kita akan memakai penerapan hukum Ohm itu dalam pembelajaran kali ini ya. Materi kali ini adalah tentang rangkaian listrik. Di SMP kalian sudah mengetahuinya ya, sudah mendapatkan materi ini secara singkatnya. Secara umum itu rangkaian listrik ada 2, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Untuk pembelajaran kali ini, Bapak telah membuatkan ya, rangkaian sederhana, rangkaian seri dan rangkaian paralel secara sederhana. Ini rangkaian serinya ini sebelah kanan, sebelah ini berarti sebelah kiri kalian ya, sebelah kanan Bapak ini rangkaian seri, ini rangkaian paralel. Nanti yang perlu untuk membedakan rangkaian seri sama rangkaian paralel, yang harus untuk dibuat patokan ya, untuk mengingatnya aja. Rangkaian seri itu rangkaian seri tidak bercabang, kabelnya sambung, antara lampu-lampunya ini sambung, tadi satu kabel, satu jalur. Nah, kalau rangkaian paralel ini bercabang, setelah dari sini terus cabang lagi. Ini akan kita buat sebagai media pembelajaran kita kali ini. Nah, sebelum itu Bapak mau bertanya, apakah di rumah kalian ya ini apakah di rumah kalian ada lampu taman yang warnanya kadang pink, kadang hijau, biru, bahkan ada yang kelap klip bahasa Jawanya, berganti-ganti warna. Lampu taman kan terbuat dari lampu LED seperti yang Bapak gunakan dalam rangkaian tadi. Nah, apakah di rumah kalian ada lampu itu? Ataupun kalau di rumahnya nggak ada lampu taman ataupun nggak ada tamannya, pernahkah kalian pergi ke alun-alun atau kayak ini, alun-alun ketika malam atau ke taman ketika malam hari? Nah, di situ pasti ada lampu taman yang berkedap-kedip dan banyak warna. Nah, lampu kecil, lampu taman yang berkedip dan banyak warna. Nah, apakah kalian bisa menebaknya itu memakai rangkaian apa? Rangkaian seri atau rangkaian paralel? Ya, apakah ada yang bisa menebaknya? Apakah itu memakai rangkaian seri atau paralel?
paralel. Untuk menjawab itu, terlebih dahulu kita pelajari dulu tentang karakteristik kedua rangkaian ini. Nanti setelah itu kalian akan dapat menyimpulkannya sendiri. Nah, salah satu karakteristik yang pertama dari kedua rangkaian ini sudah Bapak sebutkan tadi, ya. Yang pertama untuk rangkaian seri pertama adalah jalurnya cuma satu, jalurnya cuma satu, pengantar, oke. Pengantarnya hanya satu jalur. Itu rangkaian seri. Rangkaian paralel, pengantar listriknya bercabang. Pengantarnya bercabang. Jadi rangkaian seri ini, rangkaian paralel ini memiliki cabang di pengantarnya. Nah, ini rangkaian seri dia tidak memiliki cabang. Dia pengantarnya hanya satu jalur. Ya. Jadi arus listriknya hanya melewati jalur ini aja, pengantar ini aja. Terus kemudian kalau rangkaian paralel, dia bercabang di sini. Awalnya dari sumbernya sini, terus kemudian arus listriknya mengalir dan akan terbagi di cabang-cabang ini. Itu karakteristik yang pertama. Karakteristik yang kedua pada rangkaian seri ini, arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut, jika kita mengukurnya di berbagai titik, perlu diingat ya, untuk cara mengukur rangkaian, untuk cara mengukur tekanan atau kemudian kuat arus, kemudian hambatan, akan kita lakukan di pertemuan selanjutnya. Sekaligus kita akan melakukan praktikum, ya. Untuk sementara, kalian nanti akan untuk simulasinya, dan untuk simulasinya Bapak akan melakukan pengukuran di rangkaian yang Bapak buat. Nanti sementara kalian mengikuti dulu aja. Untuk penjelasannya pertemuan besok. Di sini karakteristik yang kedua untuk rangkaian seri adalah arus yang mengalir pada setiap titik sama. Jadi arus yang mengalir pada setiap titik di rangkaian tersebut itu sama. Maksudnya gimana? Misal kita untuk mengukur arus itu kan kita harus memasukkan kalau bahasanya Bapak itu
kita buat alat ukur yang kita ini aja, ini untuk mengukur untuk mengukur arus listrik dalam suatu rangkaian. Kita harus membuat kita harus alat ukur atau multimeter tersebut kita harus serikan terhadap lampu-lampu ini atau hambatan-hambatan ini. Kita harus serikan terhadap hambatan-hambatan ini, lampu dan resistor. Nah, jika kita mengukur di berbagai titik, misal di titik ini, itu nilainya akan sama. Jika kita mengukurnya di titik ini, tengah-tengah sini, terus kemudian di sini, di sini, nilainya akan tetap sama. Kuat arusnya tetap sama. Kenapa? Karena di rangkaian seri hanya memiliki satu jalur, jadi arusnya tidak terbagi. Karena dia memiliki satu jalur pengaturan. Berbeda dengan rangkaian paralel. Untuk rangkaian paralel itu kuat arusnya berbeda pada setiap cabang. Kuat arusnya akan berbeda pada setiap cabang untuk rangkaian paralel. Contoh, seperti ini sih. Rangkaian paralel. Di sini dia memiliki cabang. Kenapa kuat arusnya bisa berbeda? Karena arus listrik yang mengalir dari sumber tekanan di sini, akan terbagi saat dia melewati cabang. Terbagi menurut besar dan besar arus pada setiap cabang ini itu bergantung pada besar hambatannya. Semakin besar hambatan di setiap cabang, maka arusnya akan semakin lemah, arusnya akan semakin kecil. Nah, jadi di sini arusnya akan terbagi di sini, terus kemudian yang satunya akan ke sini, yang satunya akan meneruskan ke atas, kemudian di atas ini akan terbagi lagi, yang satunya akan ke samping, yang satunya akan ke cabang yang ketiga. Karakteristik yang ketiga adalah tegangan di rangkaian seri. Ketiga, teganan pada setiap hambatan itu tidak sama di rangkaian seri. Di rangkaian seri, tegangan pada setiap hambatan itu tidak sama. Sedangkan di rangkaian paralel, tegangan pada masing-masing cabang adalah sama. Nah, untuk menjelaskan yang karakteristik
Yang ketiga ini Bapak akan mensimulasikannya, mengukur pakai multimeter. Sini mengukur pakai multimeter ya. Oke, nyala rangkaian paralel ya. Di sini Bapak sumber tegangannya memakai adapter. Adapternya ini Bapak pakai ini 12 volt, adapter 12 volt. Berarti nanti otomatis di setiap cabang ini hambatannya harus sama-sama berapa? Sama-sama 12 volt ya. Sama-sama 12 volt. Coba kita ukur. Agak sulit ya. Nah, terdeteksi 12 volt, sekitar 12 volt atau min 11,9 ya. Di sini tanda minnya ini tidak apa-apa. Itu berarti Bapak menempatkan plus minus alat ukurnya itu kebalik. Itu aja. Di cabang pertama 12 volt, sekitar 12 volt. Tadi terdeteksi sekitar 12 volt. Di cabang kedua apakah sama juga atau enggak? Terdeteksi 12,1, 11,9, sekitar 12 volt juga. Ini di hambatan di cabang ketiga. Agak kesusahan. Nah, terdeteksi 11,11,5 terus 11,9, 12,1 ya. Kita 12 volt semuanya. Nah, sekarang kita coba di rangkaian seri. Rangkaian seri itu tegangannya akan terbagi dia. Tegangannya di setiap hambatan tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena tegangannya akan terbagi. Karena tegangannya akan terbagi pada setiap hambatan di sini. Ini yang akan saya ke error ternyata kayaknya. Coba kita ukur juga. Ini terdeteksi 1,6, 1,7. Yang kedua terdeteksi 1,5.
maaf, ini agak error kayak rangkaian serinya agak error, jadi mohon maaf. Jadi cuma rangkaian paralel yang bisa kita lihat fungsinya jelas. Oke, baik, lanjut aja. Lanjut untuk karakteristik yang berapa ya? Keempat. Karakteristik yang keempat. Lampu atau di situ atau apa namanya, hambatan tadi kita hambatannya apa, memakai lampu ya, lampu pada satu titik. Jika satu lampu mati atau dalam tanda kutip putus, maka seluruh lampu pada rangkaian akan mati juga. Jadi jika satu dalam pada rangkaian seri ini jika satu lampu ini mati, maka maka semua lampu yang ada di rangkaian ini juga akan ikut mati. Coba kita buktikan, semoga kali ini bisa. Rangkaiannya bisa menyala dia sedikit sekali. Nah, di sini dapat dilihat menyala sedikit keempat-empatnya. Nah, sekarang coba kita putus satu titik ya, satu titik. Kalau di sini nggak mungkin Bapak memutus lampu LED-nya karena sulit memutus lampu LED-nya. Pada solusinya kita putus saja satu titik di sini, satu titik kita potong. Ternyata jika di ini nyala dia, berarti ada yang longgar rangkaiannya. Nah, dilihat nyala semua. Coba kita putus satu titik kita putus. Nah, udah putus. Ini putus, titik kita putus. Nah, maka semua lampu di sini juga akan ikut padam juga. Nah, jika kita putus satu, maka semua lampu akan ikut padam juga. Kenapa? Karena rangkaian seri cuma ada satu jalur saja, jalur arus listrik. Jika jalur itu putus, jika satu titik itu ada yang putus, maka semua satu rangkaian itu tidak akan teraliri listrik. Jadi otomatis semuanya akan padam lampunya. Jadi tidak ada listrik yang mengalir lagi karena sudah putus di satu titik. Untuk yang kedua, karakteristik rangkaian paralel yang keempat yaitu
jika lampu pada salah satu cabang itu padam atau putus, maka lampu pada cabang yang lain itu akan tetap menyala. Nah, coba kita buktikan ya. Coba kita buktikan pada rangkaian paralel yang telah Bapak buat. Di sini nyala semua ya, nyala semua. Coba Bapak putus, ini tiga-tiganya, dua-tiga nyala. Coba Bapak putus satu cabang, Bapak putus. Nah, cabang ketiga yang paling atas ini Bapak putus dan mati. Dan cabang yang kedua dan yang pertama ini masih hidup. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena arus yang mengalir dari sumber tegangan ini akan dibagi ke berbagai cabang ini. Jadi cabang yang pertama, yang kedua ini tetap akan teralir arus listrik, ya. Karena tidak terpengaruh oleh yang cabang ketiga yang putus. Dan hanya di cabang ketiga yang arusnya akan berhenti. Di cabang kedua dan cabang pertama tetap arusnya bisa mengalir karena arusnya sudah terbagi pada saat memasuki cabang-cabang ini, dan arusnya akan berkumpul kembali saat berada di cabang negatif, saat keluar dari cabang isi cabang ya. Seperti itu karakteristik dari rangkaian paralel dan rangkaian seri. Ini Bapak hapus dulu. Ganti lagi. Sekarang kita akan mencoba untuk menghitung hambatan total dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Hambatan itu bisa berupa lampu yang Bapak pakai tadi ataupun resistor. Kalau di toko-toko namanya resistor, lupa. Jadi kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu hambatan pengganti. Kita akan membahas tentang hambatan pengganti. Untuk menghitung hambatan pengganti, maksudnya atau dapat juga disebut hambatan total dalam suatu rangkaian ataupun rangkaian paralel, itu kita memakai hukum Ohm yang telah kita pelajari di pertemuan kemarin. Coba pertama kita cari hambatan pengganti pada rangkaian seri, persamaannya seperti apa. Nah, persamaannya itu kita ambil dari salah satu sifat ya, atau karakteristik rangkaian seri. Salah satunya yaitu kita ambil yang itu arus pada setiap titik ya. Arus pada setiap titik itu sama. Arus total ya, itu bukan ini.
hambatan, ya, hambatan total. Tegangan total atau beda potensial total. Kita lambangkan V. V adalah tegangan atau beda potensial. Tegangan total pada setiap hambatan itu tegangan total pada setiap hambatan itu jika nilainya dijumlahkan pada seluruh rangkaian tersebut, maka tegangan totalnya itu sama dengan tegangan sumber tegangan. Atau tadi kalau bapak tadi kan memakai apa namanya itu, adapter. Di adapter tegangannya adalah 12 volt. Nah, 12 volt akan terbagi pada setiap hambatan. Jadi jika tegangan pada setiap hambatan itu dijumlahkan, maka totalnya akan memiliki besaran yang sama dengan dengan tegangan sumber. Sini V1 adalah tegangan di hambatan pertama, V2 tegangan di hambatan kedua, V3 tegangan di hambatan ketiga, dan V4 tegangan di hambatan keempat. Karena tadi baru memakai 4 hambatan. Oke, tegangannya adalah, dari rumus di sini kita memasukkan persamaan hukum Ohm, yaitu I sama dengan V per R. Nah, rumus dan persamaan untuk mencari tegangan adalah I kali R atau I kali kuat arus. I kali R, I kali tegangan, I kali hambatan. Sini adalah hambatan total. I-nya adalah sama di setiap titik. I kali R1, I kali R2, I kali R3, I kali R4. I-nya di semua titik adalah sama, jadi tidak ada perbedaan. Nah, oleh karena itu dalam persamaan ini I-nya bisa kita coret karena nilainya semua sama. Bisa kita coret semuanya. Bisa kita coret hingga persamaan ini menjadi R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4. Nah, ini adalah persamaan untuk mencari hambatan total pada rangkaian seri. R-nya bisa berapapun, bisa jumlahnya 5, 3, seterusnya, banyak sekali, 10, 20 bisa. Di sini pakai R-nya jumlahnya 4. Nah, untuk rangkaian paralel, untuk mencari hambatan totalnya, nah di sini besaran yang dipengaruhi oleh pada rangkaian paralel, nilai besaran yang nilainya dipengaruhi oleh hambatan adalah kuat arus. Karena kuat arusnya akan berubah jika hambatannya diperbesar ataupun diperkecil. Jadi kuat arus total sama dengan kuat arus 1 tambah kuat arus 2 tambah kuat arus 3. Karena Bapak tadi memakai 3 hambatan. Nah, di sini tadi untuk menentukan kita memakai salah satu karakteristik di rangkaian seri juga sama. Kita memakai kenapa kita memakai karakteristik tegangan pada setiap hambatan itu berbeda. Kenapa kita memakai karakteristik itu? Karena besaran yang nilainya dipengaruhi oleh hambatan pada rangkaian seri adalah besaran tegangan. Itu adalah tegangan dalam. Nah, jika di rangkaian paralel, besaran yang nilainya dipengaruhi oleh hambatan adalah kuat arus. Nah,
Kita masukkan rumus hukum Ohm nih. Sekarang kita masukkan persamaan hukum Ohm nih. Untuk mencari I dalam hukum Ohm adalah persamaannya V R. V tegangan per hambatan. Tegangan pada masing-masing cabang di rangkaian paralel adalah sama. Jadi kita tulis V. V nya tetap V per R1, V per R2, V per R3. Nah, dari persamaan ini dapat kita sederhanakan menjadi 1 per R total, 1 per R1, 1 per R2, 1 per R3. Kenapa? Karena V nya bisa kita coretkan karena V nya sama semuanya. Nah, ini adalah rumus atau persamaan untuk mencari hambatan total. Baik, pembahasan pertemuan ini cukup sampai sini. Nah, bagi yang penasaran, untuk jawaban dari pertanyaan yang Bapak berikan di awal tadi, rangkaian apakah yang dipakai di rangkaian lampu-lampu taman? Lampu taman yang kedap-kedip atau berkelap-kelip itu adalah memakai rangkaian seri. Loh, Pak, kok tahu rangkaian seri? Nah, udah mengetahuinya. Pernah nggak kalian tahu lampu taman yang kecil-kecil itu, yang kelap-kelip itu mati beberapa? Saya lampunya mati beberapa. Hanya beberapa lampu saja yang mati. Tidak pernah temukan. Kenapa? Karena jika salah satu lampu itu mati, jika salah satu lampu di rangkaian lampu taman itu mati, maka seluruh lampu dalam satu rangkaian itu akan ikut mati juga. Nah, itulah kenapa dapat disimpulkan bahwa lampu taman itu memakai rangkaian seri. Karena ketika satu lampu mati, maka lampu yang lainnya ikut mati juga. Nah, itu. Untuk pembelajaran kita tinggal 1 jam pelajaran lagi. Untuk itu, setelah ini kalian cara bergantian maju ke depan membuktikan karakteristik rangkaian paralel sama rangkaian seri menggunakan alat yang Bapak bawa pada tadi satu persatu. Jangan satu persatu, per kelompok. Jadi buat masing-masing kelompok itu 5 sampai 6 orang. Nanti masing-masing kelompok maju, kita buktikan karakteristik. Nah, kalian buktikan karakteristik rangkaian paralel sama rangkaian seri melalui alat yang Bapak bawa tadi. Ya. Oke, kelompok pertama maju dulu. Kita buktikan rangkaiannya. Oke, kita buktikan dulu. Oke, sini. Oke, baik. Setelah kalian membuat rangkaian tadi, membuktikan karakteristik rangkaian paralel sama rangkaian seri secara berkelompok. Nah, buatlah kesimpulan dari yang kalian lakukan tadi. Jadi kesimpulannya apa? Kalian tulis di buku catatan kalian. Kalian tulis nulisnya secara individu, tapi kalian bahasnya secara berkelompok. Ya. Terus kemudian kalian kumpulkan ke Bapak.
Dan ketua kelas mengabsen siapa-siapa yang mencatat siapa-siapa yang belum mengumpulkan tugas ini minggu besok. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran ini, berhubung jam sudah selesai, 2 jam pelajaran pas. Ini besok Bapak. Kedua rangkaian ini dapat kita temui di kehidupan kita sehari-hari, rangkaian rumah, rangkaian lampu jalan, kemudian rangkaian di alat elektronik kalian, itu menggunakan rangkaian seri ataupun rangkaian paralel, dan juga dapat menggunakan kedua rangkaian sekaligus. Pembahasan tentang materi kelistrikan ini sangat menarik, sangat luas, dan ada di kehidupan kita, dan sangat familiar dengan kita sehari-hari. Jadi jangan bosan-bosan untuk belajar fisika, terutama yang ada di kehidupan kita atau yang ada di sekeliling kita. Oke, baik, kalau akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.